Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Persepsi Publik. Kali ini Pak Nobe ingin menyampaikan keprihatinan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini diancam hanya gara-gara menutup tambang ilegal. Udah ilegal, ngancam lagi. Ini manusia di Indonesia begitu. Udah salah tapi nggak mau ngaku salah. Itu kan bagi Kang Deddy sebenarnya katanya udah biasa. Ya, tapi ancaman itu sama dengan secara tidak langsung mengancam keberlangsungan pembangunan di Jawa Barat kan. Karena Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur terpilih dan sangat diharapkan untuk mengubah apa istilahnya Jawa Barat menjadi provinsi yang maju. Slogannya Jawa Barat istimewa. Itu bisa terganggu kalau Kang Deddy diancam. Memang kita percaya keberaniannya dan keteguhan hatinya. Ya, tapi jangan sampai mengganggu fokusnya untuk membangun Jawa Barat kan gitu. Makanya kita sebagai warga masyarakat Jawa Barat sama aja merasa terancam. Belum lagi ancaman yang sifatnya lembut, soft, atau nggak kelihatan. Bisa berupa misalnya, atau ada juga yang kelihatan tapi tidak keras, tidak sekeras ancaman pembunuhan. Misalnya memutarbalikan fakta atau membuat narasi-narasi yang menyudutkan Kang Deddy Mulyadi. Itu juga sama ancaman. Kasus kemarin bukan kasus sebenarnya, hanya isu tentang Masjid Al-Jabar, hanya gara-gara diungkapkan bahwa itu menggunakan anggaran APBD 200 miliar lebih ya kan. Kemudian ada pihak-pihak yang menyudutkan, menggoreng lah istilahnya, menggoreng masalah masjid itu anggaran. Padahal Kang Deddy bukan untuk mengutik-ngutik atau menjatuhkan pemerintahan sebelumnya. Sepertinya nggak ada niatan. Yang ada itu adalah penjelasan tentang bagaimana menggunakan anggaran secara rasional. Kan gitu. Nalar anggaran kata istilah Kang Deddy Mulyadi itu. Apa itu ini? Yang disebut nalar anggaran itu adalah mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana anggaran yang wajib kita laksanakan, mana anggaran yang sunnah kita laksanakan, mana anggaran yang makruh kita laksanakan, mana anggaran yang subhat kita laksanakan, mana anggaran yang haram kita laksanakan. Jadi nalar anggaran itu kata Kang Deddy itu ya rasional, proporsional, bahkan menggunakan hukum agama, ada wajib, sunnah, makruh, ya kan, subhat, haram, itu bahasa agama gitu. Bahasa profesionalisme pekerjaan atau keuangan itu, manajemen keuangan yang mungkin bahasanya bukan itu, tapi mana yang porsinya sesuai dengan apa yang seharusnya. Tuh, itu kan proporsional dan rasional. Misalnya anggaran atau pendapatan dari pajak kendaraan bermotor yang rasionalnya untuk membuat masjid atau membuat jalan. Ya kan? Tentu saja yang rasional adalah untuk membuat jalan, kata Kang Deddy itu. Dan itu siapapun berpikirnya sama. Ya kan? Ini contohnya yang ingin disampaikan oleh Kang Deddy itu bahwa pajak kendaraan bermotor 100% untuk jalan. Bahkan ada sedikit mengingatkan bahwa tak bayar pajak, dilarang lewat. Itu memang rasional. Ya kan? Dan itu bukan ancaman. Ya. Tapi itu namanya peringatan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau ancaman seperti tadi dari
penambang liar itu kan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, ini kan berdasarkan hukum. Memang kalau tidak bayar pajak ya tidak diizinkan untuk jalan, gitu. Ya kan? Nah ini rasional kan? Jadi bukan mengada-ada. Bahkan justru selama ini rakyat Jawa Barat kan tidak tahu berapa besaran pendapatan dari pajak kendaraan. Kita tahunya jalan butut, jelek. Bukan 5 tahun yang lalu saja, 15 tahun yang lalu juga jelek. Jadi kalau ngomongin anggaran sejak lama itu bukan ngomongin hanya setiap periode, misalnya kepemimpinan Kang Emil, enggak. Dari mulai yang kita tahu saja, yang kita rasakan yang sudah mulai ini kan sejak Pak Aher gitu kan dari PKS. Mana perubahannya nggak ada. Jadi wajar kalau masyarakat bertanya-tanya ketika tahu dibuka oleh Kang Deddy bagaimana postur anggaran di pemerintah daerah Jawa Barat, termasuk juga di kabupaten kota di Jawa Barat. Kan jadi berpikir, kan selama ini rakyat itu tidak tahu. Blank, ya kan? Ya justru sekarang Kang Deddy seolah-olah mengajak masyarakat ikut rapat. Ya kan? Coba kalau kita ikuti. Itu sama dengan rakyat ikut rapat, cuma tidak bisa memberikan suara gitu. Tapi kita kan seolah-olah menjadi tahu terbuka semuanya. Di mana letak salahnya? Gitu kan? 8 triliun pendapatan dari pajak kendaraan itu. PKB plus BBNKB-nya. Itu gede sekali kan. Tapi jalan-jalan di Jawa Barat harusnya sampai ke pelosok-pelosok. Bisa terbantu. Karena di daerah juga ada pendapatan. Kan 40% untuk daerah, kabupaten kota, 60% untuk provinsi. Bahkan ada kabupaten yang mendapatkan income dari pajak kendaraan itu sampai 800 miliar. Kalau dibuat jalan yang kualitasnya bagus saja, kata Kang Deddy itu 2 miliar itu untuk 1 kilometer bisa dibangun. Kalau 800 miliar, bayangkan aja dibagi 2 miliar berarti bisa membuat jalan 400 kilometer. Wow, panjang sekali. Keliling-keliling sebuah kabupaten atau kota itu bisa aspalnya kualitas nomor 1 semua. Kalau itu digunakan untuk pembangunan jalan. Ya kan? Ya kecuali kabupaten kota yang penghasilannya kecil karena jumlah kendaraannya sedikit. Tapi kan provinsi gede. Ya kan? Kata pemerintah daerahnya itu kebutuhan untuk jalan itu 4 triliun. Sementara total pendapatan 8 triliun. Ya katakanlah yang 4 triliun itu saya tidak tahu apakah termasuk trotoar atau jalan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya 4 triliun kebutuhan utamanya, kan masih ada sisa 4 triliun. Bisa untuk membantu kabupaten kota yang kekurangan membuat jalan kabupaten. Karena jalan kabupaten tanggung jawab kabupaten. Cuma kan bisa dibantu. Asal ada keinginan dari bupati dan wali kotanya. Kan yang punya otonomi itu bupati dan wali kota. Bukan gubernur. Nah, gubernur itu ibaratnya orang tua yang membimbing anak-anaknya supaya punya keinginan. Jadi tidak akan memberikan ikan terus, tapi juga memberikan kail. Ya terserah bupati dan wali kotanya mau nggak mengabdi atau berbuat baik kepada masyarakat. Makanya ada bupati wali kota yang belum konsultasi itu didorong harusnya oleh masyarakat setempatnya. Karena kalau tidak didorong menjadi tidak tahu berapa postur anggaran di kabupaten tersebut. Ya kan? Nah ini nanti melahirkan kecurigaan gitu kalau kita tidak tahu. Kalau tahu kan menjadi transparan. Nah ini betapa bahagianya ada harapan bagi warga masyarakat Jawa Barat dengan keterbukaan seperti ini. Gitu. Jadi di sini hanya memposisikan postur anggaran kepada yang prioritas gitu. Jangan sampai ada sesuatu yang aneh gitu kan selama ini. Misalnya ini. Nah, kemudian apa yang disebut dengan hibah? Ini orang harus tahu. Hibah itu adalah bantuan dari pemerintah daerah kepada lembaga atau badan masyarakat, badan yang memang atau organisasi
yang mengajukan untuk kebutuhan mereka. Ini ceritanya begini, soal utang itu yang sebagian dipakai Masjid Al-Jabar, karena ada COVID-19 tahun 2020-2021, kan ekonomi macet, ya kan, kita butuh pemulihan ekonomi, maka pinjam ke pusat 3,4 triliun, itu. Tapi setelah normal, 2022 mulai kan normal, kita punya uang 11 triliun, Pemda Jabar itu. Logikanya, bayar dulu utang itu sebuah kewajiban. Ini tidak. Karena yang 3,4 itu katanya akan dibayar selama 7 tahun, tanpa bunga, berarti per tahunnya 500 miliar. Ya itu kan nggak apa-apa, rencana itu mah kalau keuangan kita kurang. Kalau berlebih kenapa dibiarkan gitu. Malah katanya, yang 11 triliun itu digunakan untuk hibah. Lah, Kang Deddy kaget. Emang hibah itu apa? Itu kan tidak wajib kan? Apalagi diberikan kepada organisasi, badan-badan, ormas, mungkin LSM dan sebagainya yang mengajukan proposal minta bantuan untuk kepentingan dirinya. Wah, curiga kan? Jadi kenapa lebih besar ke anggaran hibah ya? Mungkin penilaian jeleknya, suudzon, prasangka lah kita. Prasangka buruk. Bisa jadi karena anggaran untuk yang namanya hibah itu bisa dielek-ketek, bisa direkayasa, bisa dipelintir, diperas, dan lain sebagainya. Menurut saya perkiraan gitu. Kenapa? Karena bukan rahasia lagi, pemerintah atau birokrasi itu ya sistem kerjanya aneh-aneh. Itu menurut aneh dalam artian tidak profesional, tidak jujur juga mungkin. Ini bicara pengalaman kecil saja. Waktu dulu di instansi saya itu, atasan saya katanya, menurut atasan saya mendapatkan hibah 100 juta. Enggak gede sih, bukan proyek-proyek yang gede gitu, bangunan-bangunan gitu, kayak gitu. Hanya 100 juta. Tapi di perjalanan itu, kan program sudah dibuka, sudah dibuat. Karena akan menerima, maka siapkan programnya. Gitu dibuat dengan target 100 juta. Tiba-tiba turun jadi 50 juta karena ada instansi lain katanya membutuhkan. Nggak tahu bener, nggak tahu enggak. Ya ikuti aja. Jadi programnya diganti lagi untuk 50 juta. Di perjalanan berikutnya ganti lagi, ada lagi instansi lain yang butuh. Jadi si pemerintah itu tidak dari kabupaten, pemerintah kabupaten loh yang mengatur keuangannya itu. Kenapa tidak dibuat tunggu saja sampai ini selesai nanti tahun berikutnya kita supaya tuntas satu persatu. Ini mah enggak, dibagi 3 lah ceritanya, selesainya dibagi 3. Karena 3 instansi kan yang dibagi. Berarti tinggal 33,3 juta ya kan? 3333 lah karena enggak habis dibagi susah. 33 juta 333 ribu 333 rupiah, 3 sen. Nah, ceritanya akan dicairkan, tapi tidak langsung dicairkan. Apa yang terjadi? Bos saya, atasan saya, nana tangan dulu sebelum cair. Kata saya, kenapa ditanda tangan dulu? Harusnya kan cair dulu, seperti kita belanja gitu lah. Uang diterima, tanda tangan. Katanya, nggak bisa cair kalau tidak ditanda tangan. Sayang. Dan itu direbut sama yang lain. Oh gitu prosedurnya. Ya saya kan bawahannya nggak tahu apa-apa. Gitu ya prosedur di birokrasi mah, kata saya teh. Ya begitu, tanda tangan dulu baru nanti cair katanya. Suatu waktu bener cair. Hebat Pak, ya bikinkan jana programnya lagi, dirubah lagi jadi 30 juta. Loh kenapa 30 kata saya. Kan dipotong pajak katanya. Yang pajak mah jangan dibikin program, dah itu mah keluar uangnya katanya. Dibikin aja yang 30 juta.
Tapi uangnya cuma 20 juta. Maksudnya gimana kata saya teh? Iya, seharusnya turun 33,3, dipotong pajak 3 juta lebih, berarti tinggal 30 juta. Tapi realnya yang turun hanya 27 juta. Tekor 3 juta. Ini kecil-kecil aja, uang kecil. Dan tekor 3 juta juga bagi si pembuat program liur. Gimana harus mencapai target 30 juta. Tapi uangnya cuma 27 juta. Kan pasti ada program yang dikorbankan. Dia kan? Ya karena nyatanya realnya di bendahara gitu. Transfernya cuma 27 juta. Yang 3 juta kemana? Kalau yang 3,3 ya udah pajak lah gitu 10%. Tapi kan yang 3 jutanya waktu itu masih gede. 3 juta tahun berapa itu tahun 2000-an masih besar 3 juta. Gaji aja nggak mencapai segitu waktu itu. Aduh gila ini. Saya membayangkan sebuah proyek besar pembangunan misalnya fisik baik jalan, jembatan, sekolah atau apapun lah gitu. Jadi kayaknya tanda tangan dulu sebelum cair itu biasa. Tanda tangan dulu gitu kan baru cair. Nggak bisa dituntut soalnya ada bukti penerimaan. Ya kan? Yang salah yang di bawah. Karena kita harus membuat program itu sesuai dengan jumlah uang yang dianggarkan, tapi faktanya kurang. Itu ripuh. Korban. Ya kan? Ya bayangkan kalau misalnya proyek ini, kalau yang besar, maduh, nggak kebayang deh. Ada daftar isian proyek, kebutuhan 500 juta misalnya, untuk membangun apa misalnya lah, jembatan atau kelas misalnya kalau di SD. Tapi harus tanda tangan dulu penerimaannya. Yang turun dijamin tidak 500 juta, tapi mungkin hanya 400 juta. Belum lagi nanti si pemegang anggaran itu, si penanggung jawabnya di bawah, harus cari pemborong. Bisa jadi malah tidak tender, main tunjuk. Cuma pura-pura tender. Sering berita mendengar ada tender fiktif gitu kan. Padahal yang punyanya cuma satu, ditunjuk oleh pengguna anggaran itu, ditunjuk, terus pura-pura bikin perusahaan yang lain. Memborong, lamun PT Teama gitu kan, ada PT Alim Rugi, PT Sambung Nyawa, PT Angin Ribut, dan sebagainya. Ada 3 peserta tender, yang menang adalah PT ini, padahal itu juga. Artinya ditunjuk saudaranya atau siapa. Kalau sudah ditunjuk begitu apa? Ada tanda terima kasih. Ada tanda bagi-bagi, kong kalingkong, sudah aja lah. Udah dipotong tadi 100 juta, dipotong lagi misalnya tanda terima kasih dari pemborong karena dipercaya 50 juta, ya sisanya tinggal 350 juta untuk membangun itu. Gitu kan, belum jasa dan lain sebagainya. Mau tidak mau kualitas barangnya jatuh. Kan begitu logikanya. Besinya yang harusnya 10 mili diganti menjadi yang 6 mili. Pasirnya yang kualitas bagus menjadi butiran tanah atau lempung. Semennya ya macam-macam lah kayak begitu. Akhirnya ya sudah jadi bangunan hanya 1 tahun atau bisa kurang sudah roboh lagi. Itu penyakit saya kira. Dan itu bukan rahasia lagi, sudah pada tahu. Dan kalau saya berbicaranya yang kecil tadi contohnya, ya bayangan saya bagaimana yang besar gitu kan, yang proyek-proyek besar yang seharusnya waduh. Nah itu jadi penggunaan anggaran itu aneh gitu, malah digunakan bukannya dibayar untuk bayar utang dulu gitu kan. Tapi katanya dipakai untuk yang hibah dulu. Ini keterangannya. Pertanyaannya adalah hibah itu wajib tidak? Ya, secara nomenklatur maupun secara mekanisme memang tidak wajib. Tidak wajib. Kemudian orang yang punya yang memberikan hibah itu berarti dalam posisi kecukupan. Betul. Cukup uangnya maka dihibahkan karena kebanyakan.
Oh, pihak pemerintahnya. Iya, Betul. artinya uangnya cukup, kebanyakan ya udah dihibah-hibahin aja, gitu loh. Nah pertanyaannya, Pak, enggak, kita hanya ini aja. Ya. Pada waktu itu, pada waktu kita pinjem 3,4 triliun, Ya. tapi kita hibah, 3,4 triliun. nah, kita pinjem 3,4 triliun Betul. untuk membangun, tapi uang kita dihibahkan berapa? Tadi 11 Triliun. Jadi kita pinjem untuk membangun memulihkan ekonomi, Ya. tapi uang kita dihibahkan. Kita pinjam 3,4 triliun dan itu harus menjadi cicilan hutang kita, tapi uang kita dihibahkan 11 triliun. Aduh, ampun, ting. Kumaha logikanya nih? Gimana? Kita punya utang katanya 3,4 triliun karena akibat COVID. Oke, kita maklumi itulah kondisinya. Cuma ketika kita punya uang 11 triliun, 11 triliun, kenapa tidak dibayar yang wajib dulu, baru yang lain? Nah, yang jadi pertanyaan waktu itu kan termasuk pembangunan Masjid Al-Jabar juga. Dari situ, dari hibah itu katanya. Tapi yang besar bukan ke masjid, katanya ke lembaga pendidikan. Ya tetap aja lah, namanya hibah mah pertanggungjawaban dan sebagainya itu. Kalau hutang mah ya 3,4 triliun nggak bisa dibodoh-bodohi. Ya bayar ke pusat, ya terima aja lah 3, sekian padahal uangnya cuma 3 triliun. Anggap aja 3,4 triliun. Nggak bisa itu mah formal. Nggak bisa diajak kong kali kong gitu kan. Beda dengan dana hibah. Kemungkinan ya curiga saja, kemungkinan permainannya itu di situ. Itulah ancaman, ini ancaman loh. Bagi orang-orang atau terutama dari orang-orang yang selama ini merasa nyaman, berada di zona nyaman, kemudian sekarang terganggu karena dana hibah akan dikurangi. Ada yang kecewa? Pasti. Ada yang senang? Pasti. Yang senang siapa? Rakyat. Sudah senang diajak rapat secara tidak langsung, senang juga karena terbuka postur anggaran, senang juga karena ada efisiensi gitu. Tapi ada pihak yang tidak senang. Ini yang harus diwaspadai oleh kita. Ya, jangan sampai ada pejabat-pejabat yang munafik, pejabat-pejabat yang apa istilahnya banget yang harap hati mungkir. Ya gitu, di depan mah iya Bapak Gubernur hebat sebelumnya, tapi di belakang nusuk. Nah, itu kan nggak mau kerja, nggak merespon perintahnya dan sebagainya. Nah itu harus kita kontrol bawah, yang di bawah-bawah atau birokrat-birokrat yang membalelo seperti itu. Kan bisa saja karena kenyamanan terganggu kok. Ya kan? Anggaran yang biasanya, bukannya harusnya, yang biasanya dipakai untuk hibah sekarang hilang. Ya susah di utak-atiknya. Kalau sudah masuk ke anggaran yang hibah mah kan gampang. Tapi kalau ke program, targetnya kita, program saja pasti ada. Mencari celah hukum seperti tadi itu kan. Kecuali diawasi, pembuatan jalan diawasi, pembuatan bangunan jembatan diawasi, pembangunan pasar diawasi dan sebagainya. Asal jangan ada kong-kali-kong juga dengan pengawasnya. Itu penyakit juga. Soalnya banyak pemerintah daerah gitu kan yang keciduk. Itu masalahnya kan bukti ini fakta. Saya bukan ngomong masalah-asalan. Banyak bertempat. Tiap dipilih bupatinya ketangkap. Tiap ganti lagi. Di daerah saya malah hampir tiap ganti. Gitu kan berarti there is problem kan. ada masalah di situ. Ya, nah itu makanya kita menyambut baik dengan keterbukaan ini, tetapi tentu ancaman yang tidak kelihatan pasti ada. Tidak seancaman seperti yang tambang ilegal juga, ternyata ada ancaman lain. Ya, ada membolak-balikan fakta, katanya Kang Deddy tidak etis karena mengungkapkan masalah utang Masjid Jabar, Al-Jabar. Sebenarnya tujuannya kan bukan mengungkap itu, tapi mengungkap rasionalisasi mana yang harus, mana yang wajib, mana yang tidak itu. Cuma kebetulan di dalamnya ada dana untuk Al-Jabar. Tidak terlalu besar kan, hanya 200 miliar. Ya tapi tetap aja ada masuknya ke anggaran hibah gitu. Sementara utang sampai sekarang menggantung. Nah itu kan yang jadi pertanyaannya itu sebenarnya bukan berniat untuk mengungkit-ungkit
apa yang sudah terjadi. Ya kan wajar kalau membuka kan, seharusnya dibuka apa yang jadi permasalahan. Kalau tidak dibuka justru kita tidak tahu masalahnya itu. Itu yang ingin diungkap itu oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi ada ya orang-orang pasti yang merasa terganggu gitu kan. Apalagi ada penghematan, misalnya rapat tidak di hotel lagi. Sebuah kenikmatan yang selama ini dinikmati, karena yang namanya rapat bukan hanya datang saja, makannya dijamin, tidurnya dijamin, dan ada uang saku. Kemudian kunjungan kerja, itu juga sama, ada transport, hidup dijamin, makan dijamin, bahkan ada keluarga juga boleh ikut sekalian wisata. Aduh, macam-macam, tambah uang saku. Studi banding juga sama, apalagi kalau ke luar negeri, mumpung gitu kan, karena kebanggaan pernah pergi ke luar negeri, dibiayai oleh anggaran yang namanya hibah. Seenaknya aja, pertanggungjawabannya hibah, ya begitulah. Belum lagi ormas-ormas kan yang merecok-recok minta. Banyak ormas, ya, ormas, organisasi massa, LSM dan sebagainya yang minta bantuan, itu harusnya jangan prioritas. Prioritas itu harusnya bayar utang, membangun jalan, membangun sekolah, membangun rumah sakit, gitu kan, membuat irigasi. Ini bukan ormas dulu, kan aneh. Gitu. Kalau program membangun irigasi, ya namanya program, bukan hibah itu, karena terencana mau membangun ini itu. Tapi kalau hibah, dari namanya saja hibah, ya kan, tidak wajib lagi. Kenapa jadi jauh besar gitu, lebih besar ya hibahnya. Makanya wajar kalau kita curiga, ya kan? Jangan-jangan memang itu siasat hukum. Kalau hibah itu ya bisa, ya begitulah lah. Gitu. Belum lagi kata Kang Deddy itu, yang namanya pemimpin itu banyak yang neken-neken, memeras gitu. Karena di Indonesia pemimpin terpilih itu bukan karena jasa pemilih. Yang dihormati oleh terpilih, para bupati, wali kota, bahkan gubernur dan siapapun, itu adalah tim sukses. Itu yang harus dihormat-hormat daripada orang hormat rakyat gitu. Itu. Coba lihat. Saya tahu Bapak itu pasti janji, Pak. Pada A, pada B, pada partai pendukung semua pasti janji, Pak. Dan itu nyerek, Pak, sekarang. Gitu loh. Pasti nyerek sekarang, dan ya mau tidak mau harus terlayani. Tetapi saya katakan harus rasional. Dengan asumsi, saya sudah sepakat dengan DPRD Provinsi Jawa Barat bahwa kita akan menekan tidak terlalu banyak membuat bantuan untuk hibah. Itu tidak terlalu banyak untuk hibah. Saya tahu katanya banyak tekanan dan sekarang itu nyerap. Artinya di belakang orang-orang yang terpilih itu ada segerombol orang, tim sukses misalnya, nagih. Karena di Indonesia tidak ada yang namanya relawan itu sebenarnya, tim sukses. Jadi tim pemasar gitu, divisi pemasaran, menjual nama orang, pilihlah si orang yang hebat dan sebagainya. Nah itu memang di kita ini politiknya biaya tinggi, sehingga bukan hanya tim sukses yang dibutuhkan, kampanye terus-terusan, kampanye pengerahan massa, mengeluarkan duit, bikin baliho, mengeluarkan duit, sehingga dirinya sendiri, si pemimpin itu pasti ingin mengembalikan, bahkan bukan ingin mengembalikan saja, ingin dapat laba. Habis 20 triliun, habis 20 miliar misalnya, ya harus kembali bukan hanya 20 miliar, harus ada labanya. 40 atau 50 miliar kembalinya. Dari mana? Ya bagusnya sih dari anggaran hibah. Mungkin gitu kan. Udah aneh kan, yang milih rakyat, tapi yang diperhatikan tim sukses. Makanya dari tahun ke tahun, dari dulu sampai sekarang, begitu terpilih nggak ada perubahan. Nggak ada. Itu kan terpilih,
Ini pengalaman dari dulu, sudah terpilih, nggak ada gebrakan, terpilih, nggak ada gebrakan. Apa gitulah, nggak ada. Seperti biasa, begitu sudah terpilih bupati atau gubernur, jalan biasa aja, nggak ada yang heboh gitu, membuat gimana lah terobosan, nggak pernah. Artinya santai-santai saja jalannya pemerintah itu selama ini. Ya kan, nggak ada gebrakan, nggak ada terobosan gitu kan. Sama sekali tidak ada. Ya mungkin ini yang terbongkar itu. Tekanan-tekanan, karena memang politik di kita berbiaya tinggi. Tapi kan gitu, nggak gitu-gitu juga sih. Harusnya gitu kan. Kata Kang Deddy tahan dulu gitu, berbakti dulu kepada masyarakat. Selama ini kan yang diutamakan berbakti dulu kepada tim sukses, kepada partai pendukung, rakyat nomor 2, nomor 3, gitu masalahnya terbalik. Mungkin maksudnya Kang Deddy ini, Kang Deddy paham bahwa politik di kita ini apa istilahnya berbiaya tinggi gitu kan. Pasti instingnya mau kembali gitu kan, bahkan mau untung. Tapi jangan dulu mikirin tim sukses, harusnya nanti dulu gitu. Ini juga tidak baik sebenarnya, ya kan? Tapi paling tidak kepada masyarakat dulu biar tidak terlupakan, karena yang milih itu sesungguhnya adalah rakyat, bukan tim sukses, bukan ormas, bukan wartawan, bukan. Rakyat yang memilih, makanya harus berterima kasih itu kepada rakyat dulu, baru kepada yang lain. Ini kan terbalik. Kata Kang Deddy ini terbalik memang logikanya. Jadi berterima kasih kepada tim sukses dulu, gitu, kepada partai pendukung dulu, baru kemudian ke rakyat. Kalau inget, kalau inget, gitu kan. Kalau ada demo, kalau ada kritikan, nah akhirnya kan kalau rakyatnya adem ayem ya nggak ada apa-apa. Ini yang sering terjadi selama ini, gitu. Makanya memang idealnya gitu, idealnya itu sistem politik di kita itu harus yang murah. Nggak usah ada tim sukses, tidak perlu ada baliho, tidak perlu ada pengerahan massa. Bilang aja di medsos, ceramah kayak apa, visi misi oleh seorang tokoh, itu tidak ada biaya tinggi. Dan sekarang mah sudah zaman teknologi itu informasi, kenapa sih harus ada pengerahan massa? Kenapa harus baliho malah mengotori lingkungan? Gitu kan, nggak perlu ada tim sukses yang dagang nama orang. Tapi kan itulah insting manusia. Ini tokoh di kampung ini, di RT ini, RW ini, beri uang lah 200.000, ajak orang teman-teman di sini. Jadi masih memanfaatkan tokoh, karena memang masyarakatnya juga masih terpengaruh oleh tokoh. Gitu kan, di kampung saya ada tokoh, atau di RT saya ada tokoh, ngajak-ngajak milih A. Rata-rata nggak berani. Kalau berani ya mah, sendiri aja beda. Dia ngajaknya milih A, tapi menurut saya si A kurang bagus, mendingannya B, B aja. Tapi lingkungan kadang-kadang takut, takut ketahuan, takut tidak kompak, tidak solid. Padahal ini cuma milih orang, bukan milih program, gitu kan? Nah ini kedewasaan kita juga, gitu, sehingga masih ada tim sukses. Padahal kalau masyarakatnya sudah punya pendirian, tim sukses nggak laku. Gimana gue aja, gitu yang milih mah. Nggak terpengaruh oleh tim sukses, nggak dipengaruhi oleh tokoh pemuda, tokoh agama di kampung atau sebagainya, ngikut semuanya. Nah, itu kalau masyarakatnya sudah betul-betul dewasa dalam berdemokrasi. Tapi kali masih takut, masih nggak berani untuk berbeda, ya beginilah terus sampai kapanpun pasti ada tim sukses sebagai tim pemenangan atau tim kampanye yang menjual, karena fungsinya menjual nama orang, gitu kan, supaya dipilih, gitu kan, dibagus-baguskan, dipuji-puji segala macam. Nah kalau masyarakatnya sudah cerdas kan nggak terpengaruh, bodo amat lo, silahkan ngomong macam-macam, gue emang kagak pilih itu, gitu misalnya kan, dalam hati. Ya itu kan kalau sudah punya pendirian semua, nggak takut, nggak dipengaruhi oleh tokoh, gitu, ya itu nggak laku tim sukses. Bisa murah politik di Indonesia. Buat apa bayar-bayar tim sukses, nggak ada pengaruhnya, gitu kan. Ini di medsos saja, karena sekarang sudah zaman medsos, pasti nyampe lah, pasti dicari-cari. Calon bupati ini membeberkan tentang visi misi dan program kerja. Itu sekarang masyarakat sudah mulai itu kan sadar, oh iya dicari lah.
Dan saya yakin kemarin juga Kang Deddy Mulyadi menang itu bukan karena tim sukses. Enggak lah. Saya yakin karena sudah pada tahu terhadap Kang Deddy Mulyadi kan. Ya walaupun ada tim sukses, pasti sedikit lah pengaruhnya. Ada enggak orang, saya kapan ketemu dengan tim sukses? Kapan di daerah saya ada tim sukses? Enggak. Itu kan. Karena Kang Deddy sudah terkenal, sudah muncul di medsos gitu kan, sudah pada tahu, enggak terpengaruh, tim suksesnya enggak berpengaruh menurut saya gitu, karena saya sendiri tidak memilih karena tim sukses, karena dialus-aluskan gitu, dibagus-baguskan, ini program kredit bagus, dari dulu juga udah tahu, itu kan, cerita Kang Deddy bagaimana bekerja udah tahu masyarakat, buat apa ada tim sukses, makanya sebenarnya Kang Deddy mah teka hutangan budi sebenarnya oleh tim sukses. Ya hanya formalitasnya saja ada tim sukses, saya tahu ada tim suksesnya, tapi nggak begitu efektif, efisien, berpengaruh. Yang berpengaruh mah apa? Medsos. Bagi Kang Deddy. Terkerasa lah. Gitu. Kerasa. Dan terkenalnya bukan hanya di Jawa Barat. Kalau tim suksesnya pasti Jawa Barat aja kan. Tapi yang kenal Kang Deddy di luar Jawa Barat juga pada kenal. Lihat di komen-komennya orang luar. Berarti bukan tim sukses. Kok bisa ya? Tanpa tim sukses, tanpa baliho juga bisa. Kampanye, tanpa pengerahan massa juga bisa sebenarnya. Lebih murah. Maka nanti tidak ada lagi kata, tidak ada lagi kalimat untuk mengembalikan modal. Kalau sekarang kan, aduh, udah tekanan gitu kan. Belum lagu nanti jadi ormas. Wartawan, awas loh. Kalau tidak ngasih, diberitakan di koran saya. Atau di medsos saya, itu kan ancamannya dulu seperti itu yang dulu gitu, nggak tahu sekarang. Wartawan itu sering gitu, sering saya pernah ketemu dengan oknum ya, saya tidak sebut wartawan apa gitu kan, karena bertemunya dengan orang ketemu. Pokoknya kalau tahu sendiri lah gitu, kalau tidak ada ini imbal balik gitu, akan kubongkar cerita. Biasanya pimpinan instansi atasan pada takut gitu kan kalau ada wartawan mau membongkar kondisi keuangan di sebuah instansi gitu. Padahal kalau jujur mah gitu kan buat apa takut. Tapi ternyata masih juga ada ketakutan. Instansi ini jujur, baik pengelolaan keuangannya, transparan, betul gitu kan. Tapi tetap ada ketakutan. Kenapa? Masalahnya masih banyak instansi yang administrasinya amburadul. Ya kan kalau pembuktian segala macam penggunaan anggaran itu kan harus tertulis, ada bukti-buktinya. Nah, administrasinya, disiplin administrasinya masih ada yang amburadul. Jadi walaupun jujur tetap aja takut gitu. Tapi kalau administrasinya bagus, pertanggungjawabannya bagus, ada wartawan ya silakan aja beritakan. Ini ada bukti-buktinya, mau dituntut kemana? Mau ngomong apa? Walaupun ada juga mungkin yang nekat gitu. Wartawan yang menjelekan, memutarbalikan fakta. Ya kalau instansinya berani, tuntut balik aja wartawannya. Kalau menceritakan yang tidak sesungguhnya. Kan begitu sekarang zamannya. Masalah hukum sekarang. Tapi itulah mental kadang-kadang pemimpin juga nggak paham. Gitu. Kalau Kang Deddy ngerti hukum. Makanya nggak takut menutup tambang ilegal. Tutup aja. Gue tahu hukumnya. Kalau macam-macam kubalik kan, lo yang dituntut, lo yang dipenjara kan gitu, karena tahu hukumnya, celah hukumnya di mana. Itu kan kadang-kadang seperti itu. Ya, itu apa Kang Deddy menyatakan bahwa pemimpin terpilih itu memang ada tekanan yang harus dilayani. Nah, masyarakat kan jadi tahu, oh ternyata begitu ya, pantesan begitu terpilih bukan rakyat dulu yang didahulukan, tapi tim sukses dan partai pendukung. Bangga, Kang. Kita ini berjanji pada masyarakat ingin A, ingin B, ingin C. Nafsu na tahan heula, urang ge nyaho ngaranna mimpin. Aya nafsu udah tahan dulu deh. Tahan dulu, kita berikan dulu layanan terbaik, kita memperlihatkan sikap dan mobil mah makin aya we heula nu urut. Aing ge nyaho cenah. Aya motif gitu kan, nafsu gitu. Pernah yang jadi pemimpin oge. Nah, kan terungkap
Ini bukan kata saya, itu kan dia ngomong. Pengalaman, dilihat dari kenyataan, memang begitu. Nah, kenapa nanti dulu, kena tahan dulu, seolah-olah Kang Deli memberi isyarat bahwa nanti kalau sudah mengabdi pada masyarakat, Anda silahkan seperti itu, silahkan Anda untuk happy-happy, seolah-olah begitu. Memang tidak baik, gitu. Tapi paling tidak membalikkan kebiasaan lama. Kebiasaan lama, ya kan, ormas dulu, pendukung dulu, partai dulu, baru masyarakat. Itu pun kalau ingat. Dan ada yang mengingatkan. Sekarang dibalik oleh Kang Deddy itu. Rakyat dulu, layani dulu, nah, tahan dulu, nanti lah itu mah gitu. Yang sekarang ada saja, mobil yang ada saja dulu, jangan yang baru, yang mencrang, yang nanti aja dulu. Gitu. Nah, nanti saja dulu berarti nanti bakal ada penggantian. Ini tidak bagus sebenarnya, tidak bagus untuk sistem. Ya mendingan kalau pemimpinnya terbuka kayak Kang Deddy. Kalau tidak, bisa jadi tahun-tahun depan Jawa Barat akan kembali suram seperti dulu. Kenapa? Karena politik di kita tergantung pada individu, tergantung pada tokoh, sosok, bukan kepada sistem. Makanya DPR, anggota wakil rakyat dan sebagainya, tolong buatkan regulasi, aturan undang-undang pemilu itu jangan berbiaya tinggi. Kemudian tentukan sebelumnya bahwa calon pemimpin itu kalau bupati berapa nanti penghasilannya, kalau gubernur berapa, gaji berapa, tunjangan berapa, bonus berapa. Kalau berprestasi, bonusnya meningkat sekian persen. Misalnya. Jadi sistem gitu kan yang nanti bekerja, bukan ide perorangan. Jadi siapapun terpaksa mengikuti sistem. Maka ada konsistensi pada pembangunan, ada keberlanjutan pembangunan kalau sistemnya yang berbicara. Tapi kalau politik ini, selama politik ini menggantungkan kepada kebijakan dari individu, dari pemimpin, ya pasti terjadi pasang surut. Kadang baik, kadang tidak. Sekarang kita beruntung, sekian lama coba bayangkan, semenjak saya masih muda, belum begitu perhatian terhadap pemerintahan, sampai setua ini, baru kali ini punya pemimpin yang terbuka, transparan, apalagi ditunjang dengan dunia medsos saat ini. Apakah ini akan menjamin seperti itu nanti ke depan? Walau alam, belum pasti dan belum tentu. Karena sistemnya tergantung kepada individu, bukan kepada sistem. Gitu persepsiku. Ya mohon maaf bila ada kekurangan, itu bukan disengaja tapi hanya sebuah keceplosan saja ngomong saya. Terima kasih, mudah-mudahan kehadiran Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat ini semakin mencerdaskan, mencerahkan warga Jawa Barat. Dan kita sangat bahagia karena secara tidak langsung diajak ikut rapat dengan Kang Deddy Mulyadi. Ini gubernur satu-satunya di Jawa Barat, di Indonesia kan yang melakukan terobosan seperti ini. Mudah-mudahan jadi dijadikan role model gitu harusnya di pemerintahan yang lainnya juga. Termasuk juga di bupati itu kan mengajak camat-camat ngobrol, berdana kalau ada atau kepala desa diungkap ke publik kan tahu, asik deh masyarakat mengikutinya. Ya kan? Kalau itu terjadi, ya bupati juga bisa kan? Mengajak para kepala desa ngobrol gimana masalah di desanya masing-masing, didengarkan oleh bupati, bupatinya memberikan saran dan sebagainya. Indah sekali. Rakyat seneng. Itu memang hakikat jadi pemimpin itu harus seperti itu, membahagiakan pemilihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.